Halo semuanya, balik lagi nih kita bahas alur cerita film. Kali ini kita bakal bahas salah satu film survival terbaik sepanjang masa yang bikin kita sadar betapa berharganya waktu dan bola voli. Yap, kita bahas film Castaway. Cerita dimulai dengan ngenalin kita sama tokoh utama bernama Chuck Nolan yang diperanin sama aktor jenius Tom Hanks. Chuck ini kerja di FedEx dan dia itu orangnya bener-bener terobsesi sama yang namanya waktu. Di awal film kita lihat Chuck lagi di Rusia. Dia lagi training pegawai FedEx di sana sambil marah-marah soal efisiensi. Dia bilang, kita hidup dan mati berdasarkan waktu. Pokoknya bagi Chuck, telat 1 menit aja itu dosa besar. Hidupnya serba cepet, serba terjadwal, dan dia jarang banget punya waktu santai buat pacarnya Kelly. Pas balik ke Amerika, momen Natal pun tiba. Chuck dan Kelly tukeran kado di dalam mobil sebelum Chuck harus terbang lagi buat urusan kerjaan mendadak. Di sini sweet banget tapi juga agak sedih karena mereka harus pisah di malam Natal. Kelly ngasih Chuck sebuah jam saku warisan kakeknya yang ada fotonya Kelly di dalamnya. Chuck janji bakal segera balik dan dia pun naik ke pesawat kargo FedEx. Tapi janji tinggal janji guys. Di tengah penerbangan di atas Samudra Pasifik, suasana mulai nggak enak. Awalnya cuma turbulensi biasa, Chuck malah sempat ke toilet buat cuci muka. Tapi tiba-tiba komunikasi pilot sama pusat terputus. Pesawat kargo itu keluar jalur buat menghindari badai, tapi badainya makin gila. Mesin pesawat meledak, alarm bunyi di mana-mana. Pesawat itu nukik tajam ke laut lepas. Chuck yang panik cuma sempat nyamber jam pemberian Kelly sebelum pelampung penyelamatnya ngedorong dia keluar dari pesawat yang mulai hancur. Bayangin guys, gelap, badai, ombak tinggi, sendirian di tengah laut. Chuck terombang-ambing di atas perahu karet darurat. Life raft semalaman suntuk. Dia ngelihat mesin pesawat meledak di kejauhan dan setelah itu hening, cuma suara ombak. Merry Christmas. My granddaddy used it on the Southern Pacific. Kelly time. And I love you. Yeah. Where are we? Somewhere over the Pacific Ocean. I've never been out of calm this long. Pagi harinya, Chuck kebangun di pinggir pantai. Dia bingung, lemes, dan masih syok berat. Dia ada di sebuah pulau tropis yang antah berantah. Awalnya, dia masih punya harapan. Dia teriak-teriak, minta tolong, nulis tulisan help gede-gede di pasir. Dia yakin banget tim SAR FedEx pasti lagi nyariin dia, tapi hari berganti hari, nggak ada satupun pesawat yang lewat. Chuck mulai sadar kalau dia benar-benar sendirian. Dia coba ngumpulin paket-paket FedEx yang hanyut ke pantai. Ada paket dokumen perceraian, ada sepatu seluncur es, gaun pesta, dan sebuah bola voli merek Wilson. Di fase ini kita lihat betapa struggle-nya orang kota yang biasa hidup, enak tiba-tiba harus jadi manusia purba. Chuck nggak bisa nyalain api, dia kehausan sampai harus minum air kelapa yang susah payah dia buka. Kakinya luka kena karang, bajunya sobek-sobek, pokoknya menderita banget deh. Dia bahkan nemuin mayat salah satu pilot pesawat yang hanyut. Chuck nguburin pilot itu dan ngambil senter serta sepatunya. Di sini Chuck mulai sadar realita pahit. Kemungkinan dia ditemuin itu kecil banget karena pesawatnya melenceng jauh dari rute seharusnya. Anybody! Albert. Nah ini dia titik baliknya. Karena kesepian yang luar biasa, mental Chuck mulai keguncang. Pas dia lagi nyoba bikin api dan gagal terus sampai tangannya luka berdarah, dia ngamuk. Dia lempar barang-barang termasuk kotak kardus yang ada bola volinya tadi. Pas dia tenang, dia lihat ada cap telapak tangannya yang berdarah di bola voli itu. Bentuknya
kayak wajah. Dengan sedikit sentuhan jari, Chuck nggambar mata dan mulut di pola darah itu. Dan voila, lahirlah Wilson. Mulai sekarang, Wilson bukan cuma bola. Wilson adalah temannya, tempat curhatnya, dan satu-satunya hal yang bikin Chuck tetap waras. Dia mulai ngajak ngobrol Wilson, debat sama Wilson, bahkan marah sama Wilson. Dengan adanya teman, semangat Chuck balik lagi. Dia nyoba bikin api lagi dengan teknik gesekan kayu. Prosesnya susah banget guys, keringetan, capek, napas ngos-ngosan. Tapi pas asap mulai keluar, pas api kecil mulai nyala. Ekspresi Tom Hanks di sini juara banget. Dia nari-nari di depan api sambil teriak, "Look what I have created, I have made fire." Itu momen kemenangan terbesarnya. Dia akhirnya bisa makan kepiting bakar dan gak kedinginan lagi pas malam. You wouldn't match. The air cut to it! Fire! Come on, baby, light man! What I have created! Oke guys, lanjut lagi. Tantangan Chuck belum selesai cuma dengan bikin api. Ada satu scene yang dijamin bikin kalian ngilu setengah mati. Ingat gigi Chuck yang sakit di awal film. Nah, sekarang giginya infeksi parah. Karena nggak ada dokter gigi, Chuck harus ngambil keputusan nekat. Dengan bermodalkan batu dan ujung sepatu seluncur es, ice skate yang dia temuin di paket FedEx dulu, dia. Setelah pingsan karena sakitnya, Chuck yang dulu agak cabi, sekarang kurus kering, rambutnya gondrong acak-acakan, kulitnya gosong kebakar matahari. Dia udah jadi ahli tombak ikan. Gerakannya efisien banget, nggak ada gerakan yang sia-sia. Dia udah benar-benar menyatu sama alam. Tapi kalau kalian perhatiin matanya, tatapannya kosong. Dia hidup, tapi jiwanya kayak udah separuh mati. Satu-satunya yang bikin dia tetap manusia cuma obrolan imajinernya sama Wilson, si bola voli yang sekarang udah makin butek dan rambut rantingnya makin panjang. Suatu hari ada sampah plastik besar, potongan toilet portable yang hanyut ke pantai. Bagi kita itu sampah, tapi bagi Chuck itu adalah layar. Itu tiket pulangnya. Chuck mulai ngerancang rakit besar. Dia ngabisin waktu berbulan-bulan buat ngumpulin kayu dan tali dari kulit pohon. Dia ngitung arah angin, ngitung pasang surut air laut. Ingat kan dia dulu orangnya detail banget soal waktu. Kemampuan lamanya itu kepakai lagi di sini. Oh iya, ada satu detail penting. Dari semua paket FedEx yang dia temuin 4 tahun lalu, ada satu paket yang nggak pernah dia buka. Paket dengan gambar sayap malaikat di kerdusnya. Chuck nyimpen paket itu sebagai simbol harapan, seolah-olah dia bilang, gue harus nganterin paket ini, jadi gue nggak boleh mati di sini. Setelah rakit, jadi dia ngangkut Wilson, bekal air, dan paket sayap itu. Fuck, I wish you were a dentist. Could work. We have to make rope again. Jeez, it'd be structural. So that's... Momen pas dia ninggalin pulau itu epic banget guys. Dia harus ngelawan ombak pemecah yang super gede. Berkali-kali dia gagal, tapi akhirnya dengan bantuan layar plastik tadi dia berhasil nembus ombak dan keluar ke laut lepas. Dia noleh ke belakang, ngelihat pulau neraka itu mengecil dan rasanya campur aduk antara lega dan takut akan ketidakpastian. Di tengah laut, musuh Chuck bukan lagi kelaparan, tapi matahari dan halusinasi. Dia terombang-ambing tanpa arah, kulitnya melepuh, dia mulai ngelihat hal-hal aneh. Sampai akhirnya badai datang lagi. Tapi kali ini badainya ngambil satu-satunya sahabat dia. Pas Chuck lagi tidur kelelahan, ikatan Wilson lepas. Si bola voli itu hanyut pelan-pelan menjauh dari rakit. Chuck kebangun dan sadar Wilson hilang. Panik setengah mati, dia nyebur ke laut, berenang ngejar Wilson sambil teriak-teriak histeris, "Wilson, Wilson." Tapi jaraknya udah terlalu jauh. Chuck sadar kalau dia terus ngejar Wilson, dia nggak bakal punya tenaga buat balik ke rakit dan bakal mati tenggelam. Di momen ini, Tom Hanks ngasih akting terbaiknya. Dia berenang
berenang balik ke rakit sambil nangis sesenggukan, terus-terusan minta maaf. I'm sorry Wilson, I'm sorry. Sumpah guys, ini cuma bola voli yang hanyut, tapi sedihnya ngalahin adegan putus cinta di drama Korea. Wilson itu saksi bisu perjuangan dia selama 4 tahun. Kehilangan Wilson itu kayak kehilangan separuh jiwanya Chuck. Setelah kehilangan Wilson, Chuck pasrah. Dia tiduran di rakit, siap buat mati. Tapi takdir berkata lain. Sebuah kapal kargo raksasa lewat dan ngelihat dia. Chuck diselamat. Here we go, Wilson. You don't have to worry about anything. Not yet! Hold on! Where's Wilson? Wilson! 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 Dia dibawa pulang, disambut kayak pahlawan. Dia makan enak, mandi air hangat, tidur di kasur empuk. Tapi Chuck ngerasa asing. Dia natap makanan berlimpah di meja prasmanan dengan bingung, ngelihat betapa mudahnya orang nyalain api, korek gas. Padahal dia butuh berjam-jam buat bikin api di pulau. Dan bagian paling nyesek pun tiba, Kelly. Chuck nemuin fakta kalau Kelly udah nikah dan punya anak. Kelly ngira Chuck udah mati karena pencarian udah dihentikan bertahun-tahun lalu. Kelly nikah sama dokter gigi yang dulu pernah ngerawat Chuck. Ironis kan, mereka ketemuan di rumah Kelly pas hujan deras. Di garasi mereka pelukan, nangis, dan ngaku kalau mereka masih saling cinta. Kelly bahkan masih nyimpen peta pencarian Chuck. Tapi mereka tahu mereka nggak bisa balik lagi kayak dulu. Kelly punya keluarga sekarang. Chuck harus ngelepasin Kelly sama kayak dia harus ngelepasin Wilson di laut. Chuck sadar dia berhasil bertahan hidup dari pulau, tapi dia kehilangan alasan utamanya buat bertahan hidup, yaitu Kelly. We had a funeral and a coffin, gravestone. One of those sons. I'm Kelly's husband. Sorry. Chuck, we gotta catch up on some of that fishing now. Get everything you need. I'm awake. It's a beautiful little girl. I came out here to give you this. Here's where that ship found you. I never should have gotten on that plane. You kept our car. Two very nice memories. I really don't know. Chuck! I love you. You're the love of my... Film ditutup dengan adegan yang deep banget. Chuck pergi ke sebuah rumah peternakan di Texas buat nganterin satu paket FedEx yang nggak pernah dia buka selama di pulau. Ternyata itu rumahnya wanita seniman yang bikin logo sayap malaikat itu. Nggak ada orang di rumah, jadi Chuck ninggalin paket itu di depan pintu dengan pesan, "Paket ini menyelamatkan nyawaku." Setelah itu, Chuck berhenti di sebuah persimpangan jalan yang sepi. Dia bingung mau ke arah mana. Tiba-tiba ada cewek cantik lewat naik mobil bak terbuka yang ternyata pemilik paket tadi. Ngasih petunjuk arah sambil senyum, terus pergi. Chuck berdiri di tengah persimpangan. Dia ngelihat ke arah jalan yang ditunjuk cewek tadi, lalu tersenyum tipis. Pesan moralnya ngena banget guys. Chuck bilang di akhir film, "Aku harus terus bernapas karena besok matahari akan terbit. Siapa yang tahu apa yang akan dibawa oleh ombak pasang?" Dulu dia terkungkung waktu, sekarang dia punya semua waktu di dunia. Dan dia bebas memilih jalannya sendiri. Oke guys, itu dia alur cerita lengkap film Castaway. Gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi Chuck, bakal dibuka nggak tuh paketnya pas di pulau? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video.